Bab 882, tepat. Dan pada saat ini, aura menakutkan tiba-tiba datang dari wilayah laut yang jauh. Aura tersebut melonjak menuju langit dan bumi satu demi satu seperti gelombang. Seluruh ruang dan waktu di dalam pagoda kecil itu langsung terguncang ke tanah dan bergetar hebat. Itu sangat mengerikan. Melihat pemandangan ini, baik Trako maupun Tuan Gang sedikit terkejut dan melihat ke arah ujung langit di kejauhan. Sander Ye sangat senang. Bum bum bum. Pada saat ini, 3 aura menakutkan tiba-tiba melonjak ke langit, mengguncang seluruh dunia seperti gempa besar. Trako dan Tuan Gang saling memandang, keduanya sedikit terkejut, dan aura mereka begitu kuat. Pada saat ini, 3 pelangi panjang tiba-tiba terbang dari laut yang jauh dan mendatangi Sander Ye dan yang lainnya dalam sekejap mata. Itu adalah Dao Jun, Perdana Menteri Yuan dan Citian. Setelah mereka menerima buah Dao abadi yang diberikan oleh Sander Ye, mereka berlatih di pagoda kecil. Pada saat ini, mereka bertiga sudah menyerap semua energi buah Dao abadi, dan aura mereka beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Mereka bertiga sedikit bersemangat, karena kalau mereka berlatih secara normal, mereka mungkin tidak akan meningkat sebanyak kali ini setelah berlatih selama ratusan ribu tahun. Setelah mencapai ranah Kaitao, setiap peningkatan sama sulitnya dengan mendaki ke langit. Kalau tidak ada kesempatan, kamu hanya bisa menanggungnya. Oleh karena itu, buah Dao abadi yang diberikan kepada mereka oleh Sander Ye benar-benar merupakan kesempatan besar. Dao Jun tiba-tiba mengangkat tangannya dan berkata dengan hormat, "Tuan Muda Ye, aku tidak akan mengucapkan terima kasih atas kebaikan kamu. Di masa depan, kalau aku bisa berguna bagi kamu, tolong beritahu aku tidak akan pernah menolak." Citian juga mengatupkan kedua tangannya, "Tuan Muda Ye, aku bisa membakar jiwa aku kapan saja, Tuan Ye." Setiap orang. Perdana Menteri Yuan juga menundukkan tangannya, tapi tidak berkata apa-apa. Dia tidak mengucapkan terima kasih atas kebaikan ini, tapi terbukti lewat tindakannya. Sander Ye tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia merentangkan telapak tangan dan meraihnya dari udara. Suara mendesing. 3 sinar cahaya tiba-tiba terbang dari langit, lalu jatuh langsung ke telapak tangan Sander Ye. Itu 3 buah Dao abadi. Sander Ye menyerahkan buah itu kepada mereka bertiga, dan mereka semua tercengang. Tidak hanya mereka bertiga yang terkejut, tetapi Trako dan Tuan Gang juga sangat terkejut. Akankah benda ilahi seperti itu diberikan begitu saja? Keluarga Tuan Muda Ye ini benar-benar punya tambang. Melihat ekspresi terkejut Dao Jun bertiga, Sander Ye tersenyum dan menjelaskan, "Hari itu aku diburu oleh aliansi jalan jahat, semua berkat bantuan kalian bertiga. Aku, Sander Ye, akan selalu ingat budi ini." Ketiga buah Dao abadi ini diberikan kepada ketiga senior. Kalian bisa menyimpannya untuk diri sendiri atau mewariskannya kepada keturunannya. Perdana Menteri Yuan buru-buru melambaikan tangannya, "Tuan Ye, kami bertiga sudah menerima 1, bagaimana bisa serakah dan meminta lebih? Ambil kembali secepatnya." Dao Jun pun berkata dengan cepat, "Ya, benda ini sangat berharga. Merupakan berkah besar bagi kami bertiga bisa mendapatkannya. Bagaimana bisa memintanya lagi?" Citian melirik ketiga buah Dao abadi di tangan Sander Ye. Dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Mereka tidak menginginkannya. Kalau begitu, aku juga tidak menginginkannya." Namun, Sander Ye memaksakan buah Dao purba ke tangan mereka bertiga, dan kemudian berkata dengan serius, "Dibandingkan dengan budi kalian bertiga yang berjuang mati-matian untuk menyelamatkanku, apa artinya dari buah Dao abadi ini?" Ketiga senior tidak boleh menolak lagi. Mereka bertiga saling memandang. Dao Jun ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Terima kasih banyak. Karena itu,
Mereka bertiga menyimpan buah dao abadi. Draco dan Tuan Gang saling memandang dengan rasa ini di mata mereka. Setelah makan satu, masih ada lagi. Buah dao abadi ini setara dengan jaminan masa depan. Di saat yang sama, kesan baik kedua orang tersebut terhadap Sander Ye juga meningkat tajam. Mereka semua mendengar apa yang baru saja dikatakan Tuan Ye. Tuan Ye ini adalah orang yang tahu bagaimana bersyukur. Pada saat ini, Dao Jun bertiga sedikit rumit. Tentu saja, mereka lebih terharu. Faktanya, satu buah dao abadi sudah cukup membalas budi mereka. Mereka tidak menyangka Sander Ye akan memberi mereka satu lagi. Ini sungguh tidak terduga. Saat ini, Sander Ye tiba-tiba mendongak, "Teman-temanku datang." Karena itu, dia memimpin semua orang langsung keluar dari pagoda kecil. Di luar, waktu dan ruang di depan Sander Ye sedikit bergetar, dan kemudian, 5 orang perlahan keluar, dipimpin oleh Sito dan Jiani. Di belakang mereka bertiga, ada 3 master misterius berjubah hitam, semuanya mengenakan jubah hitam longgar dan topeng hitam, dan penampilan asli mereka tidak terlihat. Sito dan Jiani sama-sama sedikit terkejut saat melihat Tuan Gang dan yang lainnya. Draco tersenyum dan berkata, "Ternyata Sito. Aku tidak menyangka kamu akan mengikuti Tuan Ye." Sander Ye sedikit terkejut, "Apakah kalian saling kenal?" Draco mengangguk, "Kami berasal dari domain naik surga. Kami sudah bertemu beberapa kali sebelumnya." Sito dan Jiani saling memandang, keduanya sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka orang aneh Draco juga akan mengikuti Tuan Ye. Sander Ye tiba-tiba berkata, "Senior Sito, siapa orang-orang di belakangmu ini?" Sito menarik kembali pikirannya dan kemudian menjelaskan, ketiganya adalah teman dari domain naik surga. Mereka datang untuk membantu Tuan Ye. Sander Ye langsung melambaikan lengan bajunya, dan 3 kristal abadi jatuh di depan ketiga orang itu. Mereka bertiga saling memandang lalu menyimpannya. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Akan ada imbalan setelah ini tercapai." Mereka bertiga segera mengepalkan tangan dan berkata, "Aku bersedia mendengar instruksi Tuan Ye." Sander Ye mengangguk, lalu melihat Draco, Pingo. Sebelum dia selesai berbicara, langit di kejauhan tiba-tiba bergetar. Segera, aura yang kuat langsung merobek ruang dan waktu, dan kemudian Pingo muncul di depan semua orang. Di belakang Pingo, ada juga seorang wanita. Wanita itu mengenakan gaun berwarna kuning muda. Dia memiliki wajah yang sangat cantik, tubuh langsing, dan sosok yang bagus. Dia memiliki rambut panjang seputih salju dengan seruling giok hijau zamrud yang memiliki 2 karakter misterius berwarna merah darah yang terukir di atasnya. Pingo mengepalkan tinjunya, lalu berkata, "Tuan Muda Ye, izinkan aku memperkenalkan kepada kamu. Ini adalah teman baik aku. Namanya Hena, dan dia adalah seorang penyihir kuno." Sander Ye memandang wanita itu. Saat ini, wanita itu juga menatapnya dengan rasa ingin tahu. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Terima kasih Nona Hena sudah datang membantu." Hena tersenyum tipis, "Sama-sama, aku datang untuk mencari uang." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Dimengerti." Saat dia berbicara, dia membuka telapak tangannya, dan kristal abadi melayang di depan Hena. Hena melirik kristal abadi, ekspresinya tenang, dia tidak menerimanya, tetapi bertanya, "Aku mendengar Tuan Muda Ye memiliki karakter suci suku air." Sander Ye mengangguk, "Ya." Hena memandang Sander Ye, "Kalau kita menang kali ini, Tuan Ye, bisakah kamu meminjamkan aku kata-kata suci untuk dipelajari?" Sander Ye sedikit penasaran, "Nona, apakah kamu penasaran dengan kata suci itu?" Hena mengangguk, "Ya." Sander Ye berpikir sejenak, lalu mengangguk, "Oke." Hena memegang seruling giok dan mengetuk kristal abadi.
Kristal abadi segera terbang ke Sander Ye yang sedikit bingung. Hena tersenyum dan berkata, belum terlambat untuk memberikannya kepadaku setelah menang. Sander Ye tersenyum dan berkata, tidak masalah. Setelah itu, dia menyimpan kristal abadi. Dao Jun tiba-tiba berkata, Tuan Ye, kapan kamu akan melakukannya? Sander Ye menyipitkan matanya sedikit, sekarang juga. Saat ini, Fanny Zhou tiba-tiba muncul di tempat kejadian. Fanny Zhou memandang Sander Ye, aku akan menunggumu kembali. Sander Ye tersenyum dan berkata, oke. Setelah itu, dia memeluk Fanny Zhou dengan lembut, lalu tertawa dan berkata, aku pergi. Setelah mengatakan itu, dia langsung terbang dengan pedangnya dan berubah menjadi cahaya pedang lalu menghilang di penghujung langit. Orang-orang lainnya juga berubah menjadi pelangi dan menghilang di ujung langit. Fanny Zhou melihat ke langit dan tidak berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Aula ke-10 Jalan Jahat. Ketua Aula ke-8 masih duduk di tangga batu di depan aula utama. Dia sedang duduk bersandar dan memegang sebuah buku kuno yang tidak diketahui di tangannya. Di belakangnya ada lelaki tua kurus. Dia mengenakan jubah hitam ketat yang membuatnya tampak semakin kurus. Di belakangnya, ada 9 master misterius yang mengenakan jubah hitam dan helm hitam. Aura ke-9 orang ini tertahan, seolah-olah tidak ada. Weng. Pada saat ini, seruan pedang tiba-tiba bergema dari langit di kejauhan. Detik berikutnya, langit terkoyak. Kemudian, cahaya pedang jatuh puluhan kaki di depan ketua aula ke-8. Cahaya pedang menghilang dan Sander Ye perlahan keluar. Pria tua kurus itu perlahan membuka matanya. Dia menatap Sander Ye dengan mata dingin. Ketua aula ke-8 meletakkan buku kuno di tangannya dan tersenyum tipis. Akhirnya, kita bertemu. Temu apa? Sander Ye bergegas maju, memegang pedang di tangannya dan menebas ketua aula ke-8 dengan pedang tajam. Kali ini dia datang untuk membunuh, bukan untuk mengobrol. Lancang. Pada saat ini, lelaki tua kurus itu tiba-tiba berteriak dengan marah, bergegas ke depan, dan meninju Sander Ye. Kamu sangat lancang. Suara lain bergema, dan kemudian cahaya keemasan tiba-tiba menyapu dari sisi Sander Ye dan menghantam pria tua kurus itu secara langsung. Orang yang mengambil tindakan adalah Citian. Bang-bang. Dua ledakan bergema dengan keras, dan cahaya Buddha serta cahaya pedang terus meletus dari lapangan. Sander Ye mundur ratusan kaki. Begitu dia berhenti, pedang jiwa di tangannya terbelah. Sander Ye perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Ketua aula ke-8 masih duduk di tangga batu dengan senyum tipis di wajahnya. Citian mundur ke sisi Sander Ye. Dia menatap lelaki tua kurus itu, yang juga menatapnya dengan niat membunuh. Ketua aula ke-8 tiba-tiba duduk. Dia memegang buku kuno itu di tangan kanannya dan dengan lembut menepuk telapak tangannya. Dia berkata sambil tersenyum, aku akui aku sedikit terkejut, karena aku benar-benar tidak berharap kamu mengambil. Sander Ye tersenyum dan berkata, aku sudah lama menunggumu di dinasti Zor, kamu tidak datang kepadaku. Aku tidak punya pilihan selain mengambil inisiatif untuk datang kepadamu. Ketua aula ke-8 menatap Sander Ye dan berkata sambil tersenyum, panggil semua orangmu keluar. Aku ingin melihat siapa musuh aliansi Jalan Jahat. Aliansi Jalan Jahat. Luar biasa bukan? Sebuah suara tiba-tiba bergema dari lapangan, kemudian Trako dan yang lainnya perlahan muncul di lapangan. Ketua aula ke-8 menatap Trako dan berkata sambil tersenyum, ternyata Trako si orang aneh dari sekte Trako. Kalau aku jadi kamu, aku akan bersembunyi di Gunung Trako dan tidak pernah keluar untuk pamer, jangan sampai sekte Trako mati. Trako tersenyum dan berkata, mengancam aku. Ketua aula ke-8 mengangguk dan berkata sambil tersenyum,
Aku memang mengancam kamu, apakah kamu kesal? Senyuman Trako langsung berubah dingin, dan dia mengangkat jari tengahnya. Aku kuda yang antusias. Setiap orang. Bersambung.